Berarti kalau menurut Anda, dari penglihatan Anda sendiri terkait bencana-bencana yang terjadi ini ada hubungannya dengan pemimpin-pemimpin daerah ini, istilahnya pemimpin Indonesia ini? Salah satu sosok manusia yang bisa dijagakan keamanan bumi alam ini, kelestarian alamnya harus disinkronkan, disesuai keseimbangannya, harus sesuai dengannya. Jika ia ada sesuatu dilibatkan, maka itu harus ditumpang salah satunya. Daftar 7 provinsi di Indonesia yang diprediksi berpotensi gempa megatrust hingga tsunami 34 meter. Ancaman gempa megatrust hingga tsunami 34 meter masih terus mengintai sejumlah provinsi di Indonesia. Gempa bumi yang dapat menyebabkan tsunami 34 meter tersebut digadang-gadang dapat melebihi tsunami Aceh 2004 silam. Sejumlah provinsi di Indonesia tentu harus siap dan waspada akan datangnya gempa bumi megatrust yang menyebabkan tsunami 34 meter. Dikabarkan ada 7 provinsi di Indonesia yang diprediksi berpotensi dapat mengalami gempa dan tsunami dahsyat. Apa saja? Berikut penjelasannya. Yang pertama, Jawa Tengah. Jawa Tengah diprediksi berpotensi mengalami gempa dan tsunami dahsyat, khususnya wilayah selatan Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cilacap. Dikutip dari ayojakarta.com dari kanal YouTube Angka dan Data Channel, Kepala BMKG Dwi Korita menyebutkan bahwa Kabupaten Cilacap yang berada di garis pantai selatan Jawa Tengah merupakan wilayah yang menghadap langsung zona tumbukan lempeng antara lempeng Samudra Hindia dan lempeng Eurasia. BMKG mengatakan di pantai Cilacap kemungkinan akan mengalami gelombang tsunami dengan tinggi lebih dari 10 meter. Hal itu disebabkan oleh gempa dengan kekuatan magnitudo 8,7. Yang kedua, Jawa Timur. Wilayah di Jawa Timur yang diprediksi dapat berpotensi tsunami yaitu Kabupaten Pacitan. Pacitan diprediksi dapat mengalami gelombang setinggi 28 meter dengan estimasi waktu 29 menit. Gelombang raksasa tersebut disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Yang ketiga, Sumatera Barat. Wilayah yang diprediksi berpotensi akan mengalaminya di masa yang lampau, akan terjadi yang saat ini terjadi. Semua peradaban di masa lalu akan terjadi lagi. Oh, maksudnya ke bumi ini. Kembali ke masalah seperti masa lampau. Teknologi akan sirna di muka bumi dan manusianya akan mengakuinya semua berbahagia. Tidak adanya mempercayainya Tuhan. Dia meyakininya hidup kehidupannya yang nyata. Hidupnya dengan hidup kebahagiaan di bumi ini, maka semuanya itu akan terjadi. Sumatera Barat. Tsunami yang ditimbulkan bahkan dapat mencapai 34 meter. Hal ini berdasarkan segmentasi megatrust di mana bagian barat Pulau Sumatera terdapat 6 segmen, salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat, Bengkulu. Provinsi Bengkulu menjadi salah satu lokasi yang berpotensi gempa dan tsunami dahsyat, khususnya di wilayah pesisir pantai Provinsi Bengkulu. Yang kelima, Lampung. Pemerintah juga menghimbau masyarakat Lampung, khususnya wilayah pesisir barat dan selatan Lampung, karena berpotensi tsunami hingga mencapai 34 meter. Hal ini disebabkan oleh pertemuan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempeng Sunda. Yang keenam, Banten. Provinsi ini juga diprediksi mengalami tsunami lebih tinggi dari tsunami Aceh 2004 silam. Dengan ketinggian 34 meter, khususnya pada wilayah bagian barat dan selatan Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon yang disebabkan adanya subduksi di bawah lempeng Sunda. Yang ketujuh, Jawa Barat. Provinsi ini juga diprediksi berpotensi tsunami setinggi 34 meter. Ada 5 kabupaten yang nantinya paling terdampak.
Di antaranya yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. Salah satu segmen megatrust ada pada Provinsi Jawa Barat sehingga berpotensi gempa magnitudo 8,9. Hal ini diakibatkan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempeng Sunda. Kenali sesar Baribis penyebab gempa megatrust dan tsunami 34 meter diprediksi terjadi di Jawa dan Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Musa Berjagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Musa Berjagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Musa Berjagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Agus, dan insya Allah hari ini kita akan mencoba ya melihat dari sudut pandang gaib terkait salah satu isu ya. Ini sudah ke berbagai berita ya, terkait isu tsunami 34 meter ya, di daerah Laut Jawa ya. Memang akhir-akhir ini kita juga melihat banyak sekali bencana-bencana yang sedang terjadi di daerah Cianjur, terus Garut, gempa bumi yang banyak sekali menelan korban jiwa itu. Dan juga ada sampai saat ini terbaru di Bali ya, gempa bumi juga. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 14 Desember. Dan Indonesia sebentar lagi itu akan menghadapi suatu pemilu ya, 2023, 2024, dan banyak sekali kejadian-kejadian atau fenomena yang membuat kita itu banyak sekali berintrospeksi diri ya, peringatan-peringatan dari alam ya sebenarnya itu, tapi semuanya kan atas izin Allah SWT. Dan insya Allah hari ini kita akan coba hadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang fenomena alam yang katanya ada tsunami 34 meter di daerah Laut Jawa. Teknologi manusia itu kan BMKG ya, memprediksi ya. Nah, kali ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaibnya. Jadi ilmu tentang BMKG sekarang dengan ilmu tentang pergaiban. Nah, di kita sambung, kita lihat ya apa yang hasilnya, ataukah sama ataukah memang hanya prediksi saja. Untuk sedulur Pada Musa Berjagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bahasa jin harus disering lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Oke, langsung aja Mas Agus. Ya, siap. Mas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang tubuh yang saya sentuh semua terperang, semua tertenteng, tidak ada sifat yang mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya tidak bisa masuk. Jika memaksa masuk, otomatis akan langsung terbakar, terbentang, langsung terkurung di bumi lagi 10 miliar. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh mereka. Yang Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum malaikat. Dengan sang yang bercahaya di luar, lalu saya hadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang tanah Jawa, yang punya hubungan erat dengan tanah Jawa, yang mengetahui tentang Laut Jawa dan juga kondisi air laut, yang mengetahui itu semua, yang diajak oleh sang yang nur cahaya nirwana. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh yang sudah saya siapkan. Sang yang percaya Allah. Monggo silakan. Semua energinya menyesuaikan dengan jasad dan ruh
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Saya penguasa yang ada di selatan. Siapa? Kuasa Jin, panglima kerajaan yang ada di selatan. Oh, dari golongan bangsa Jin. Jin menklah kami semua dimuslimkan. Panglima dari Laut Selatan, Panglima dari Laut Selatan. penjaga pantai. Berarti dari kerajaan Bunda Ratu. Iya, Oh, saya berterima kasih dihadirkan ke dalam kerajaan ini. oh ya alhamdulillah. Sekarang bagaimana kondisi kerajaan beliau di sana? Kerajaan tetap jaga dengan aman, tapi tetap suasananya berkerumuh karena energi kami berbentur dengan alam yang ada. Loh, berarti ada pergerakan alam di dasar sana. Kami menjaga keseketatan semua istana kami. Karena itu berefek dari manusia juga. Iya, semuanya berimbas kembali kepada manusia. Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin memastikan kebenaran Anda, boleh ya? Silakan saja. Ya, mohon maaf kalau saya tidak sopan, tapi ini perlu saya lakukan untuk melihat kebenaran. Silakan. Ya, Kami bismillah. bersedia apa yang kau lakukan. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Jika ada saya jin fasik, berbohong, berdusta, otomatis akan langsung terbakar. Sang Hyang akan terbakar. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya mohon maaf ya kalau tidak sopan. Ya, tidak. Ini namanya siapa, Panglima? Prabu Raden Panji Raden Panji Taruma. Panji Taruma. Ya, Oh, yang saya- bagian pintu selatan yang ada di sebelah selatan pintunya. pintu keberapa? Pintu yang ke-8. Oh, pintu yang ke-8. Saya panglimanya. Oh ya, saya panggilnya apa ini ya? Prabu saja. Prabu, raja itu. Ya, karena kerajaan sana titik hanya satu, tapi setiap ada panglima sana. Oh iya. Ada bagiannya lagi diberikan tugas pengawasan selatan dari arah pintu 8, pintu 7 ke 5. Banyak di sekitar itu membentukkan benteng-benteng untuk sang ratu yang paling tengah. Iya, jadi setiap pintu itu ada kerajaannya Betul dan dipimpin oleh seorang prabu. Ya, Oh, gelar itu ya. Ya, terima kasih saya ucapkan Anda berkenan hadir ke sini. Mungkin saya mengganggu, cuman ini ada beberapa yang ingin kami ketahui terkait dari penglihatan bangsa kalian. Karena manusia saat ini itu lagi kebingungan mendengar kabar tentang sesuatu hal yang besar akan terjadi, dan sesuatu hal yang besar ini tidak baik, yaitu akan ada gelombang air laut yang menerjang tanah Jawa. Apa sebenarnya dari kondisi saat ini bagaimana menurut penglihatan Anda di sana? di mata manusia hanya terlihat ketakutan dan tetap dia
merasa was-was karena dilihatnya alam kematian itu sangat ditakutkan oleh manusianya. Tapi hanya kembali ke tetap sifat manusia dilekatkan ke duniawian selalu diadakan di dalam dirinya. Ya, unsur alam sudah semestinya takdir dari Yang Kuasa. Ya, memang benar, semuanya sudah takdir. Itu kembali kepada yang para pemimpin yang di jagat raya ini. Pemimpin? Ya, itu akan berkesinambungan dengan dia. Oh, berarti Izin kepada yang memiliki tuan yang ada di tanah Jawa ini. Iya. Berarti kalau menurut Anda, dari penglihatan Anda sendiri, terkait bencana-bencana yang terjadi ini ada hubungannya dengan pemimpin-pemimpin daerah ini, istilahnya pemimpin Indonesia ini? Salah satu sosok manusia yang bisa dijagakan keamanan bumi alam ini, kelestarian alamnya harus disinkronkan, disesuai keseimbangannya, harus sesuai dengannya. Jika ia ada sesuatu dilibatkan, maka itu harus ditumpang salah satunya, dikorbankan salah satu manusia. Ya, yang tidak bersalah itu akan menjadikan ia terlibat karena salah satu manusia sekelompok yang membuat onar yang tidak benar. Iya, jadi seumpama satu orang yang melakukan kesalahan, imbasnya ke semuanya. Contohnya gempa bumi yang kemarin terjadi di Cianjur. Mungkin ya peringatan Allah, bisa jadi itu azab dari Allah, bisa jadi itu hanya sebagai benar bencana. Betul sekali, memang manusia ada satu yang bisa jadi juri kuncinya. Juru kuncinya? Iya. Maksudnya gimana? Setiap mau mendatangkan suatu tanda bencana, ia harus izin kepada titik buminya. Manusia yang menjadikan juru kunci, yang bisa salah satunya itu tidak bisa dilihat oleh semua manusia. Tapi ada manusia itu, sosok manusia itu. Ia tersembunyi dan tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Ya. Jadi manusia itu mengetahui apa yang akan terjadi karena setiap bencana ini akan izin dulu kepada beliau agar semua itu sebab dan musababnya terlihat. Ya. Nah, kalau boleh tahu sosok manusia itu ada di Indonesia atau ada di mana? Ya, sudut pandang manusia itu hanya bercondong kepada arah timur. Ya, timur yang paling kuat. Tapi setiap kewalian pada setiap manusia itu di pulau Indonesia ini yang paling terbanyak. Maka seluruh dunia pusat maka akan condong kepada tanah air ini. akan bercondong ke sini. Seluruh dunia. Karena bencana dan bumi, Gunung Merapi yang makin banyak ada di pulau Indonesia. Iya, memang banyak sekali gunung Merapi di Nusantara ini. Kerajaannya pun banyak kerajaan bangsa kami yang telah ditaklukkan oleh beliau. Kami tidak bisa menyebutkan salah satunya. Ya, tidak apa-apa. Nah, terkait isu tsunami ini yang diprediksi oleh manusia yang 34 meter itu di berita itu BMKG memprediksi dalam waktu dekat. Itu bagaimana menurut penglihatan Anda? Ya, akan mencari sebabnya dan rasa kekhawatiran akan terjadi pada diri manusia. Oh, Ya, kalau
sebab memang musababnya. terjadi, dia sudah melampaui batasnya. Jika memang itu yang dipikirkan manusia, maka itu adalah doanya. Oh, astagfirullahaladzim, ya benar. Apabila ia manusia berpandangan sudut pandang yang baik pada Gusti Allah, Subhanallah. maka itu semua akan terjadi, terlindung dan tidak terjadi. Maka manusia akan lestari dan aman. Tapi manusia pemikirannya sudah melampaui batas dari kodrat yang maha kuasa, akan menjadikan doa yang dipikirkan oleh manusia saat ini, Yang karena dia khawatir dan takut ya, menjadi sebuah doa. Ya, tapi secara teknologi, maaf saya kan manusia memakai teknologi saat ini. Terlepas dari itu, bencana gempa bumi Cianjur, sekarang di Bali, kemarin di Garut, sampai hampir gempa bersusulan terus. ya, penalaran manusia pemikirannya secara dengan menggunakan akal dan Iya, pikiran. masih menggunakan akal. Ya, ukuran tidak menjamin kepada yang maha kuasa. Oh iya, Jika ukurannya walaupun dipandang manusia itu bukan tsunami, maka kamu memang sudah takdir yang kuasa terjadi, maka terjadilah. Pandangan manusia itu tidak sesuai dengan akal nalurinya bangsa kami. Banyak yang manusia menggunakan akal tapi dia lupa dengan Tuhan. Ya, Semuanya atas pergerakan semuanya atas izin Allah, pergerakan alam di bumi ini. Iya benar, Allah. Ya semoga saja isu ini tidak benar, tidak terjadi. Tapi walaupun terjadi, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. iya, Iya benar. Hanya tinggal sebab musababnya saja ya, jika itu memang terjadi. Tapi kalau dari segi tempat ataupun laut, kenapa bisa tsunami setinggi itu? walaupun di tanah Jawa ini tingginya, jika ada paku bumi yang menjaga, tidak akan terjadi. Oh ya. Bahkan beliau bisa mengorbankan dirinya sebagai pelindung untuk umat manusia. Oh, alhamdulillah. Itu pilihan yang dipilihkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusianya sudah melampaui kodratnya, Iya. kemungkaran terjadi muka bumi, maka manusia yang dipilih Allah itu tidak bisa tembus, sudah ditakdirkan harus terjadi. Tapi apa Anda mengetahui kenapa di akhir-akhir ini, di tahun-tahun ini banyak sekali bencana-bencana? Ya jelas, manusianya sudah melampaui batas, sudah keterlaluan, sudah diberikan tanda, bahkan manusia situ sudah mengerti dan memahami ilmunya Allah, tapi melampaui batasnya agama yang diberikan Kanjeng Rasulullah SAW. Wajar saja diberikan teguran, bahkan korban manusia yang tidak bersalah. Jadi tetap kena imbasnya ya. Iya. Ada yang mengatakan bahwasanya kelahiran tentang pemimpin akhir zaman, persiapan pemunculan tentang fase-fase peralihan zaman, apa itu benar ada hubungannya? Ya, sudah mulai mendekati. Terjadi itu akan mungkin terjadi pada manusianya. Akan muncul, terjadi kiamat yang sangat dahsyat di seluruh dunia ini. Ya. Tapi beberapa tahapan
tsunami-nya di masa yang lampau akan terjadi yang saat ini terjadi. Semua peradaban di masa lalu akan terjadi lagi. Oh, maksudnya ke bumi ini. kembali ke masalah seperti masa lampau. Teknologi Akan sirna di muka bumi, dan manusianya akan mengakuinya semua berbahagia. Tidak adanya mempercayainya Tuhan. Dia meyakininya hidup kehidupannya yang nyata. Hidupnya dengan hidup kebahagiaan di bumi ini, maka semuanya itu akan terjadi guncangan huru hara seluruh dunia. Bumi ini akan bergejolak. Ya, tidak hanya alam tapi manusianya juga akan mengikuti gejolak yang sangat panas. Pertumpahan darah dan terjadi perzinahan semua manusia di muka bumi ini terjadi lagi yang terdahulu di muka bumi ini. Kesadaran tidak ada lagi. Sang pemimpin akhir zaman itu tidak akan tembus kepada manusia yang zalim, karena terbentengi panji-panji mereka yang sangat kuat. Berlapis-lapis tidak akan bisa masuk ke dalam dindingnya sang pemimpin akhir zaman. ini menurut saya ataupun kabar yang menggetarkan hati saya. Kadang persiapan apa yang harus kita lakukan menghadapi fase-fase seperti ini, sedangkan kondisi dunia saat ini bukan hanya di Indonesia saja sudah semakin parah. Tapi banyak manusia yang belum menyadari itu. Sampai sekarang masih banyak. Kenapa menurut Anda? Ya, hati mereka tertutup dari kerak-kerak dunia yang kotor. Maka tidak akan tembus cahaya dari Sang Ilahi. Hidayah maksudnya itu. Jika manusia itu mendapatkan sinar teguran dan malaikat-malaikatnya akan mengikuti, segera laksanakan, maka manusia itu akan merasakan getaran-getaran cahayanya Ilahi dan bergegas mendekati cahaya kalian. Tanpa kalian minta, tanpa kalian meminta, hati itu mereka akan mendekatinya cahaya-cahaya kalian. Kalau diteruskan, takutnya ini menjadi sebuah momok yang menakutkan dialog saya dengan Anda. Karena ini tidak apa-apa ya, akan didengar banyak oleh manusia ya. Diizinkan tidak? Ya mereka agak paham, Alhamdulillah ya. memahami, mencerna akal daya pikiran mereka sejauh mana. Iya benar. Banyak manusia yang memahami dan berhijrah seperti kalian. Bangsa luar sana pun banyak yang akal pikirannya mendalami agama yang sesungguhnya. Maka banyak hijrah secepatnya, akan menggali dan digali lagi yang sebenarnya. Itu adalah manusia yang mempunyai akal naluri yang sangat baik. Itu yang diilhami pada Gusti Allah. Ya, semoga ini bisa diambil hikmahnya. Dialog saya dengan salah satu panglima penjaga pintu yang ke-8 di Kerajaan Gaib Pantai Selatan.
Saya ucapkan banyak terima kasih Panglima. Mungkin untuk persiapan kami minta saran ataupun bagaimana agar sebab musabab terjadinya bencana tsunami ini bisa direda itu. Apa kembali ke diri manusianya ataukah pemimpin negara ini yang harus melihat lagi kebenaran dan kejujuran mempertahankan itu. Manusianya saat ini harus dijaga, amal ibadahnya, keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Gusti Allah, bersungguh-sungguh tidak hanya dia perbuatan tapi hati. Iya, benar hati. Harus tetap semuanya kembali ke diri manusia dan juga hati manusia itu sendiri. Allah Subhanahu. Terima kasih Panglima, mohon maaf jika saya mengganggu tugas Anda. Lah terus Anda kesini siapa yang jaga di sana? Ya, itu sudah terjaga ketat dari prajurit-prajurit kami. Semuanya mempunyai keilmuan dari Sang Yang Nurjaya Nirwana. Alhamdulillah. Ya, Sang Bunda Ratu tahu kalau Anda hadir ke sini. Sedang mengamalkan dia. Amalia yang lebih dalam mencapai titik Sang Nirwana. Masih banyak serangan pasukan Dajjal nggak di sana? Ya, Tetap masih. Iya, ya. tanah Pulau Jawa ini adalah kami yang menjaganya. Titik samudra itu sangat ketat melawan iblis. Kami menjaga benturannya sangat dahsyat. Iya, ya. Tetap masih ada pergesekan dari sebelah sana ya. Ya, saya doakan semoga kalian tetap istiqomah dan menjalankan tugas sampai selesai. Mungkin itu saja ya, Panglima ya. Terima kasih sarannya dan saya ucapkan banyak terima kasih Anda sudah berkenan hadir. Salam untuk Bunda Ratu. Ya, saya juga berterima kasih telah dihadirkan ke kerajaan ini. Alhamdulillah ya. Baik, saya mohon pamit. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas Agus? Terlalu berat atau gimana? Tapi bagus, enak masuknya enak. Masuknya lembut. Masuknya lembut. Halus. Ya, walau bisawab ya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Memang sebuah kejadian itu pasti akan ada sebab musababnya ya. Allah memberikan sesuatu, menggerakkan suatu benda ataupun menggerakkan suatu gunung, menggerakkan suatu lempengan atas izin Allah, itu ada sebab musababnya. Bisa menjadi peringatan untuk umat manusia yang lupa sama Allah, bisa juga sebagai pergerakan yang alami. Tapi kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, pesan dari Panglima tadi, manusia yang mau berpikir lebih dalam lagi, semuanya atas izin Allah. Angin bertiup pun atas izin Allah, apalagi hal yang besar seperti bencana, itu semuanya pasti izin Allah, dan itu pasti ada sebab musababnya. Dan sebab musabab ini berhubungan erat dengan manusia yang ada di bumi ini. Bagaimana sikap manusia, lah itu kembali ke diri kita, menilai diri kita, bagaimana sikap kita, bagaimana kewajiban kita kepada Tuhan. Nah, itu yang menjadi patokan. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Dan semoga semua saudara pada masa berjagat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap terus berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Dan mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.